Perkenalkan, nama saya Mita Tali Arinting, MPM 2414343887, jurusan PGSD kelas 1I di Universitas Muslim Nusantara. Baiklah, saya hari ini akan menjelaskan mengenai landasan historis pendidikan, pasti landasan historis pendidikan dan lain-lain sebagainya akan saya bahas dalam video kali ini. Teman-teman, semoga Anda dapat memahami dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Landasan historis pendidikan adalah rangkaian keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian, baik itu peristiwa, keadaan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Di sini dimaksudkan bahwa cerita masa lampau, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau dikutip ataupun dituliskan kembali agar semua orang dapat mengetahui atau dapat melihat sebagai bukti dari beberapa konsep itu. Implikasi kondisi sosial budaya terhadap pendidikan, apa saja sih kondisi sosial budaya dari ketiga tonggak pendidikan di atas, bahwa mempunyai implikasi juga terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan dalam hal tujuan pendidikan, kurikulum, isi pendidikan, metode pendidikan, pengelolaannya, dan kesempatan pendidikan. Itulah implikasi kondisi sosial budaya terhadap pendidikan. Jadi teman-teman harus mengingat bahwa implikasinya itu dalam penyelenggaraan pendidikan, dalam hal tujuannya itu kurikulum atau isi pendidikan, metode pendidikan, pengelolaannya, dan kesempatan pendidikan. Dan gimana sih pendidikan zaman purba hingga zaman kolonial Belanda? Pada zaman purba, pendidikan belum ada pendidikan, tapi mereka belajar cara mempertahankan hidup, karena pendidikan itu disebut sebagai proses pembelajaran. Mereka juga menganut kepercayaan pada benda-benda mati, dan mereka juga berburu untuk mencari makanan. Selanjutnya, pada kerajaan Hindu-Buddha, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha, dan mereka juga mengajarkannya itu hanya pada kaum-kaum tertinggi, yaitu kaum Brahmana dan kaum ksatria saja. Dan selanjutnya itu ada kerajaan Islam. Mereka menyebarkan agama Islam, dan juga mereka tidak mengenal kasta, tapi mereka juga memandang pada bangsawan lebih baik pendidikannya daripada masyarakat awam. Nah, yang keempat itu ada kedatangan Portugis dan Spanyol di Indonesia. Mereka membawa penyebaran agama Katolik, dan mereka juga mendirikan sekolah seminare di Ternate dan di Solor. Dan mereka juga menambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia dan membuat suatu organisasi VOC untuk mengambil aset-aset alam di Indonesia. Tetapi mereka juga mengancam agar bangsa Indonesia tidak mengetahui maksud mereka, sehingga mereka memberi pelajaran kepada mendidik bangsa Indonesia atau mengajari bangsa Indonesia dengan penyebaran agama Kristen, dan juga mereka mengajarkan cara berhitung, menulis, dan membaca juga, teman-teman. Jadi sudah mengetahui ya, dari zaman masa purba hingga masa kolonial Belanda, banyak sekali perubahan yang terjadi. Kependudukan Jepang itu
Hako Ichiu. Artinya itu bangsa Indonesia bekerja dengan bangsa Jepang untuk mencapai kemakmuran bersama Asia Timur Raya, menyediakan tenaga sukarela sebagai prajurit dan juga untuk membantu peperangan dalam kemenangan Jepang dalam melawan sekutu. Teman-teman tahu nggak sih sekolah-sekolah apa saja yang didirikan Jepang? Yang pertama itu ada namanya sekolah rakyat 6 tahun. Yang kedua itu ada namanya SMP 3 tahun. Yang ketiga itu ada namanya sekolah tinggi 3 tahun seperti SMA ataupun SMPTA, LTA. Yang terakhir itu sekolah pelayaran juga ada di dalam pendudukan Jepang, dan begitu teman-teman. Jepang juga menciptakan INS, yaitu Indonesia Netherlands School, di mana siswa diajak untuk berpikir aktif dan juga berpikir logis terhadap suatu pendidikan formal tersebut, dan siswa diajak untuk aktif dalam mendapatkan pendidikan, dan juga di INS ini membedakan ruangan ataupun membedakan jenjang usia, begitu teman-teman. Dan selanjutnya ada namanya